Seorang tukang bakso yang sudah bertahun-tahun menghidupi keluarganya dengan berjualan keliling kota, merasa hidupnya mulai terpuruk. Usahanya yang semula lancar kini semakin sepi. Di tengah kebingungannya, ia mencoba untuk mendapatkan kekayaan instan. Pesugihan ini ia lakukan dengan menumbalkan seorang anak. Saat ia mulai meraih kesuksesan yang selama ini diimpikan, dengan dagangan yang semakin ramai dan keuntungan yang berlimpah, kenyataan yang mengerikan mulai terungkap. Semua yang ia peroleh harus dibayar dengan kehilangan semua orang yang ia cintai. Bagaimana kisah tukang bakso ini? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Pak Arif adalah seorang pria yang sudah puluhan tahun menggeluti pekerjaan sebagai tukang bakso. Hidupnya sederhana, namun penuh semangat. Setiap hari, Pak Arif berkeliling kota kecil di kabupaten dengan gerobak bakso yang dia tarik sendiri. Dia memulai usahanya sekitar pukul 2 siang dan berakhir hingga malam, tepatnya pukul 9. Keuletan dan konsistensinya dalam berjualan membuat bakso Pak Arif menjadi favorit di kalangan warga setempat. Orang-orang sudah sangat familiar dengan suara teriakan khasnya saat mengelilingi jalanan kota, yang membuat orang yang mendengarnya langsung tergugah untuk membeli. Selama 10 tahun berjualan bakso, Pak Arif selalu bisa menghidupi keluarganya dengan baik. Istrinya, Bu Yanti, selalu mendukung penuh usahanya. Keluarga mereka meski sederhana, namun penuh kehangatan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak tidak jauh dari pasar tradisional, tempat Pak Arif biasanya memulai perjalanan jualannya. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup nyaman. Di rumah itu, mereka tinggal bersama seorang anak perempuan yang ceria, Kania, yang baru berusia 7 tahun. Kania adalah sumber kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Meskipun tidak kaya secara materi, Pak Arif selalu merasa cukup dan bersyukur, karena bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Pak Arif memang bukan seorang yang pandai berbicara atau berpromosi. Ia lebih memilih berkeliling dengan gerobaknya dan menyapa pelanggannya dengan senyum hangat dan ramah. Pelanggan pun merasa nyaman, banyak yang kembali membeli hanya karena suasana kekeluargaan yang tercipta antara mereka. Bahkan, kadang-kadang beberapa pelanggan memberikan tips lebih untuk Pak Arif, menghargai kerja kerasnya. Namun, meskipun dagangannya ramai, Pak Arif tidak pernah merasa puas. Ia selalu berusaha untuk berbuat lebih baik, berharap bisa memberikan yang lebih untuk istrinya dan anaknya. Meski bukan seorang yang banyak bicara atau menunjukkan ambisi besar, Pak Arif memiliki tekad yang kuat untuk membuat keluarganya bahagia dan hidup cukup. Ia tidak terlalu memikirkan kemewahan atau harta. Yang penting baginya adalah bisa membuat istrinya merasa aman dan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Bu Yanti adalah wanita yang sangat sabar dan selalu mendampingi Pak Arif dalam suka dan duka. Meski tidak kaya, Bu Yanti selalu berkata bahwa yang penting adalah kebahagiaan keluarga dan kesehatan. Istrinya sering membantu menyiapkan bahan bakso dan juga sesekali membantu melayani pembeli, terutama ketika anak mereka Kania masih kecil. Mereka saling bekerja sama tanpa banyak keluhan, dan bagi mereka itu sudah cukup. Mereka sering berbincang tentang masa depan Kania, berharap anak mereka bisa tumbuh menjadi orang yang berguna dan tidak mengalami kesulitan seperti mereka. Namun, seperti halnya kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesuksesan Pak Arif tidak berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, hidup Pak Arif mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang tidak bisa dihindari. Setiap hari, meskipun ia masih berkeliling kota dengan gerobak baksonya, ada perasaan yang berbeda. Belakangan ini, ia mulai merasakan penurunan dalam penjualan baksonya. Padahal, selama bertahun-tahun ia selalu bisa menghidupi keluarga dengan hasil jualannya. Kini, hal itu mulai berubah secara perlahan. Biasanya, setiap hari Pak Arif bisa menjual antara 30 hingga 50 porsi bakso.
Pelanggan setianya yang sudah lama mengenal bakso buatannya tetap datang, meskipun banyak pedagang baru bermunculan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pembeli yang datang semakin sedikit. Pada awalnya, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia merasa bahwa ini hanya masalah sementara. Mungkin ada sedikit penurunan karena cuaca yang tidak mendukung, atau karena ada acara besar yang membuat orang-orang lebih memilih untuk tinggal di rumah. Namun, setelah beberapa hari berlalu dan jumlah pembeli tidak juga kembali normal, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Hari-hari yang biasanya penuh dengan tawa dan percakapan ringan dengan pelanggan kini terasa sepi. Di hari-hari tertentu, ia hanya bisa menjual 2 hingga 3 porsi bakso dalam sehari, yang sangat jauh dari biasanya. Pak Arif merasa sangat tertekan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bisnis yang sudah dibangunnya dengan penuh kerja keras, selama 10 tahun akan mengalami penurunan seperti ini. Di malam hari, ketika ia pulang ke rumah, ia membawa kegelisahan yang berat. Biasanya, setelah berjualan, ia akan berbincang dengan istrinya, Bu Yanti, dan mereka akan duduk bersama, menikmati waktu santai sambil membicarakan kegiatan sehari-hari. Namun, kali ini Pak Arif hanya bisa diam, memikirkan apa yang salah. Ia merasa beban hidupnya semakin berat, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Bu Yanti yang selalu setia mendampinginya mulai merasa ada yang tidak beres. Meskipun ia tidak menunjukkan kekhawatirannya secara terang-terangan, Bu Yanti bisa merasakan perubahan pada suaminya. Pak Arif yang biasanya ceria dan penuh semangat kini lebih sering murung. Kadang, ia bahkan pulang lebih awal dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat Bu Yanti khawatir. Tapi ia juga tidak ingin menambah beban suaminya dengan pertanyaan yang bisa memperburuk suasana hati Pak Arif. Malam-malam yang biasanya menjadi waktu istirahat kini, dipenuhi dengan perenungan bagi Pak Arif. Ia khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi anak mereka yang baru berusia 7 tahun, sudah mulai bertanya-tanya mengenai uang dan kebutuhan sekolahnya. Kania yang selalu ceria dan penuh tanya-tanya kini mulai merasa ada yang berbeda. Meskipun ia tidak mengungkapkan kegelisahannya secara langsung, Pak Arif tahu bahwa Kania juga merasakan ketegangan yang ada di rumah. Di tengah ketegangan tersebut, Pak Arif merasa semakin putus asa. Pikirannya mulai melayang ke berbagai macam cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ia berpikir untuk mencari pekerjaan sampingan, mungkin sebagai tukang ojek atau pekerjaan lain yang bisa menambah penghasilan. Namun, semua ide tersebut tampaknya tidak realistis. Waktu yang terbatas dan rutinitas jualannya membuatnya merasa sulit untuk memulai hal baru. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Kekhawatiran tersebut akhirnya mencapai puncaknya ketika Pak Arif duduk bersama temannya yang kebetulan juga seorang pedagang. Temannya itu, yang melihat keputusasaan Pak Arif, memberikan saran yang mengejutkan, "Coba kamu pergi ke dukun untuk pesugihan. Banyak orang yang berhasil mendapatkan kekayaan dari sana." Teman itu menceritakan bahwa ada cara cepat untuk mendapatkan uang dengan bantuan pesugihan, yang konon bisa memberikan hasil instan. Pada awalnya, Pak Arif merasa terkejut dan tidak percaya dengan apa yang temannya katakan. Baginya, pesugihan adalah sesuatu yang jauh dari pikiran rasional. Ia tidak pernah percaya dengan hal-hal gaib dan mistis. Namun, dalam kondisi seperti ini, ia merasa sudah tidak ada jalan lain. Pak Arif tidak langsung menerima saran temannya itu. Ia merasa ragu dan cemas, seolah-olah ada perasaan yang menyelimuti hatinya. Ia berpikir tentang keluarga kecilnya yang sangat ia cintai, dan bagaimana hidup mereka bisa berubah drastis jika ia memilih jalan tersebut. Ia selalu mendengar cerita-cerita tentang pesugihan yang berakhir tragis, tentang orang-orang yang mendapatkan uang dengan cara cepat tetapi kemudian kehilangan lebih banyak hal yang lebih berharga, seperti keluarga atau bahkan jiwa mereka sendiri.
Pak Arif merasa bimbang dan terombang-ambing antara rasa ragu dan keputusasaan. Namun, tekanan hidup yang semakin berat dan perasaan cemas yang semakin mendalam membuat pikirannya semakin terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih ekstrim. Ia mulai berpikir tentang betapa sulitnya keadaan yang ia hadapi. Seiring berjalannya waktu, keputusan untuk mencoba pesugihan mulai menggoda pikirannya. Ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Dalam keputusasaan, Pak Arif akhirnya mulai mempertimbangkan saran temannya. Setelah beberapa hari penuh dengan kebimbangan dan perasaan tertekan, Pak Arif memutuskan untuk mengikuti langkah yang sudah ia pertimbangkan selama ini. Ia merasa terjebak dalam keadaan yang semakin sulit, dan di dalam hati, ada satu pertanyaan yang terus mengusik pikirannya. Apakah ini saatnya untuk mengambil jalan pintas demi menyelamatkan keluarganya? Ia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya. Namun dalam keputusasaan, ia merasa tidak ada pilihan lain. Pak Arif berangkat ke desa kecil di pinggir kota, tempat di mana ia mendengar ada seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk melakukan pesugihan. Jaraknya cukup jauh dari kota tempat tinggalnya, namun Pak Arif tidak berpikir panjang. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa mengubah nasibnya. Dengan langkah yang terasa berat, Pak Arif menempuh perjalanan sendirian, meninggalkan rumah yang penuh dengan rasa cemas dan kebingungan. Sementara di rumah, Bu Yanti dan Kania tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Arif. Setibanya di desa, suasana terasa sepi dan sunyi. Desa itu tampak sederhana dengan jalan-jalan yang tidak terlalu lebar dan rumah-rumah yang berjauhan. Pak Arif merasakan ketegangan yang semakin meningkat seiring dengan langkahnya yang mendekati rumah dukun tersebut. Rumah yang akan ia masuki terlihat biasa saja, namun ada kesan misterius yang terasa begitu kental. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tampak sudah lama tidak dibuka, dengan lapisan debu yang menempel di sekitar ambang pintu. Pak Arif berdiri sejenak, menarik napas panjang, dan berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua yang memandangnya dengan tatapan tajam dan penuh misteri. Wajahnya yang keriput menunjukkan bahwa ia sudah cukup lama hidup. Namun mata pria tersebut tampak jernih, seperti melihat jauh ke dalam hati orang yang berada di depannya. Pak Arif sedikit terkejut, namun ia segera menenangkan dirinya dan memberanikan diri untuk berbicara. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya dukun tersebut dengan suara serak namun tegas. Pak Arif terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang begitu berat. Namun, ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan tujuannya. Saya butuh bantuan. Bisnis saya sepi, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ingin mencari cara agar bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk keluarga saya." Pak Arif menunduk, tidak berani menatap mata dukun itu lebih lama. Dukun tersebut memandangnya dengan tajam, seolah sedang menilai karakter Pak Arif. "Kamu datang ke tempat yang tepat," jawab dukun itu pelan. "Namun, jalan yang kamu pilih bukanlah jalan yang mudah. Jika kamu ingin kekayaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi." Pak Arif mengangkat kepala dan menatap dukun itu dengan penuh harap. "Apa syaratnya, Pak Dukun?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu sedikit tersenyum, namun senyumnya tidak memberi ketenangan. Ia melangkah mundur sedikit dan menunjukkan sebuah meja kayu tua di dalam rumahnya. Di atas meja itu, ada beberapa benda yang tampak aneh dan tidak biasa, seperti ramuan-ramuan yang tertata rapi dalam botol-botol kecil. "Syaratnya adalah ini," kata dukun sambil menunjukkan beberapa benda yang ada di atas meja. "Kamu harus membawa ayam cemani 5 ekor, emas 5 gram, dan bunga 5 rupa." Mendengar syarat itu, Pak Arif langsung merasa cemas. Ia tahu bahwa ayam cemani bukanlah barang murah,
dan emas 5 gram tentu akan sulit untuk didapatkan. Di dalam hatinya, ia merasa tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Saya tidak bisa memenuhi syarat itu, kata Pak Arif dengan suara pelan. Apakah ada cara lain? Dukun itu terdiam sejenak, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ia kemudian menghela napas panjang dan menatap Pak Arif dengan tatapan yang lebih dalam. Ada cara lain, kata dukun itu, namun cara ini lebih berat. Kamu bisa menumbalkan seseorang sebagai gantinya. Pak Arif merasa tubuhnya menggigil mendengar kata-kata itu. Menumbalkan seseorang? Ia tahu betul bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat, dan tidak ada jalan kembali setelah mengambil langkah ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat terdesak. Wajah Bu Yanti dan Kania muncul dalam pikirannya, dan ia berpikir tentang betapa pentingnya bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam keadaan seperti ini, ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Saya harus menumbalkan seseorang? Tanya Pak Arif dengan suara tercekat. Dukun itu mengangguk. Ya, kamu bisa memilih siapa saja. Tumbalkan orang yang menurutmu bisa menggantikan syarat yang lain. Namun ingat, jalan ini tidak akan mudah. Pak Arif merasa bingung. Ia teringat akan keluarganya, terutama anak perempuannya, Kania. Bagaimana bisa ia memilih untuk menumbalkan seseorang, apalagi orang yang ia cintai? Namun, rasa cemas yang mencekam dan beban hidup yang semakin berat membuatnya berpikir untuk mempertimbangkan keputusan itu. Dalam pikirannya, ia merasa tidak ada jalan keluar lain yang bisa menjamin kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Arif akhirnya mengangguk. Saya siap mengikuti apa yang diperlukan. Saya ingin mengubah hidup saya. Dalam perjalanan pulang, Pak Arif merenung panjang. Ia merasa perasaan bersalah mulai meresap dalam dirinya, namun ia tetap bertekad untuk terus melangkah demi masa depan keluarganya. Ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian, tetapi apapun yang terjadi, ia merasa tidak ada jalan mundur. Setiap hari, Pak Arif berkeliling dengan gerobak baksonya, namun pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Ia hanya sekadar menjalani rutinitasnya, berusaha untuk bertahan. Beberapa kali ia melihat wajah-wajah pelanggan yang biasa membeli bakso darinya, namun ia tidak merasakan keceriaan seperti dulu. Segala perasaan dan perhatian Pak Arif kini tertuju pada satu hal. Bagaimana menemukan tumbal untuk ritual pesugihan yang telah dijanjikan oleh dukun. Ia merasa semakin bingung dan gelisah, namun satu hal yang pasti dalam benaknya. Ia harus menemukan seseorang yang akan menggantikan syarat yang tidak mampu ia penuhi, yaitu ayam cemani, emas, dan bunga, dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Pak Arif mencoba mencari-cari ide, berpikir tentang siapa yang bisa menjadi tumbalnya. Ia merasa tidak mungkin untuk menumbalkan keluarganya, terutama Kania yang masih kecil. Bagaimana mungkin ia rela mengorbankan anak perempuan yang sangat ia cintai? Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terpojok oleh keadaan. Pikiran tentang bagaimana keadaan keluarganya akan semakin sulit jika ia tidak segera mendapatkan uang membuatnya semakin tertekan. Di benaknya, tumbal adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah. Malam itu, setelah selesai berjualan dan membawa pulang gerobaknya, Pak Arif berjalan pelan-pelan pulang ke rumah. Pikirannya kembali melayang pada saran dukun yang mengatakan bahwa ia bisa menumbalkan siapapun. Tumbal ini bisa menjadi orang yang tidak ia kenal, seseorang yang kebetulan berada di jalan hidupnya. Dalam pikiran Pak Arif, muncul bayangan seorang anak kecil yang berjalan sendirian menuju arah yang ia tuju. Ia merasa bahwa mungkin inilah kesempatan yang selama ini ia cari, seorang anak yang tidak tahu apa-apa,
yang bisa menjadi tumbal untuk memenuhi syarat ritual yang telah dijanjikan oleh dukun. Pak Arif tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun hatinya mengatakan untuk mendekati anak itu. Seorang anak kecil yang tampak sedang berjalan sendirian di jalanan sepi pada malam hari. Tanpa berpikir panjang, Pak Arif mendekati anak itu dan menyapanya dengan senyuman, berusaha untuk terdengar ramah. "Hai nak, kamu ingin makan bakso?" tanya Pak Arif dengan suara lembut, mencoba memikat perhatian anak itu. Anak kecil itu menatapnya dengan mata besar, sedikit ragu, namun kemudian mengangguk. "Iya Pak, saya suka bakso." Pak Arif merasa ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Anak itu tampak begitu polos, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia segera mengajak anak itu untuk ikut bersamanya, membawa anak itu menuju gerobak bakso yang terparkir di dekat rumahnya. Ia berjanji untuk memberikan bakso yang banyak dan besar, dan anak itu pun tampak senang. Meski di hati Pak Arif masih ada keraguan, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia mengikuti jalan ini, jalan yang bisa memberinya uang lebih banyak dan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sesampainya di rumah, Pak Arif segera memasak bakso untuk anak itu. Ia mulai bekerja dengan tangannya yang terbiasa. Namun, pikirannya terus terfokus pada satu hal, yaitu tumbal. Selama memasak, ia berpikir bahwa anak ini adalah jalan keluar yang selama ini ia cari. Anak ini tidak akan tahu apa yang akan terjadi, dan ia akan menjadi bagian dari ritual yang bisa mengubah hidupnya. Pak Arif mulai merasa bahwa ia tidak lagi memiliki pilihan. Hanya dengan mengambil jalan ini, ia bisa keluar dari kesulitan yang selama ini ia hadapi. Tidak ada jalan kembali, ia merasa bahwa ini adalah takdir yang sudah digariskan. Setelah selesai memasak, Pak Arif menyajikan bakso dengan porsi besar untuk anak itu. Ia memandang anak itu dengan penuh harapan, berharap bahwa setelah ini, semuanya akan berjalan lancar. Setelah makan, Pak Arif mengajak anak itu untuk ikut dengannya ke rumah dukun. Anak itu, yang merasa senang dengan janji bakso yang banyak, mengikuti Pak Arif tanpa curiga. Pak Arif merasa semakin tidak sabar. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Ketika mereka tiba di rumah dukun, Pak Arif merasa gugup namun tetap berusaha untuk tetap tenang. Dukun itu sudah menunggu mereka di depan pintu. Tanpa berkata banyak, Pak Arif segera membawa anak itu masuk ke dalam rumah dukun. Ruangan itu tampak gelap dan penuh dengan bau yang aneh. Namun Pak Arif tidak mempedulikannya. Di dalam ruangan itu, anak kecil itu dimasukkan ke dalam ruangan sempit yang tertutup oleh kain kafan. Sementara Pak Arif berdiri di samping dukun, menunggu untuk memulai ritual. Dukun itu mengucapkan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Pak Arif, sementara anak itu hanya duduk diam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hatinya berdegup kencang, namun ia merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Setelah beberapa saat, ritual pun selesai. Pak Arif merasa ada beban yang terangkat dari dirinya, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa lega, tetapi juga sangat bersalah. Namun, ia tahu bahwa apa yang telah dilakukan tidak bisa diubah lagi. Anak kecil itu telah menjadi tumbal, dan ia membawa pulang sebuah bungkusan kecil dari kain hitam yang berisi rajah dan tanah kuburan, sebagai simbol dari ritual pesugihan yang telah dilakukan. Setelah melakukan keputusan yang sangat berat untuk menumbalkan seorang anak kecil sebagai bagian dari ritual pesugihan, Pak Arif kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa langkah yang diambilnya adalah demi kebaikan keluarganya, untuk mengubah nasib buruk yang telah ia alami selama beberapa waktu terakhir. Namun, di balik keputusan itu, ada perasaan yang terus menghantui dirinya, rasa bersalah yang semakin dalam.
Setibanya di rumah, Pak Arif duduk termenung di ruang tamu, berusaha menenangkan pikirannya. Pak Arif berusaha untuk tersenyum, namun senyumnya terasa terpaksa. Ia ingin menghilangkan perasaan bersalahnya, namun setiap kali ia berpikir tentang anak yang telah menjadi tumbal, perasaan itu kembali datang. Dia merasa bahwa hidupnya akan berubah, tetapi tidak tahu perubahan itu akan membawa apa. Apakah kebahagiaan atau kehancuran? Meski begitu, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia merasa bahwa apa yang telah dilakukan tidak bisa diubah lagi, dan ia harus menerima akibatnya. Malam itu, setelah makan malam yang berlangsung dengan hening, Pak Arif bergegas tidur lebih awal. Ia merasa kelelahan fisik dan mental, dan ingin melupakan semua yang telah terjadi. Namun, tidurnya tidak tenang. Bayangan anak kecil yang telah ia bawa ke rumah dukun terus menghantui pikirannya. Ia terbangun beberapa kali dalam tidur yang gelisah, merasa tidak nyaman dengan apa yang telah ia lakukan. Tetapi, meskipun begitu, ia berusaha untuk tetap berpikir positif. Semua ini demi masa depan keluargaku, pikirnya. Keesokan harinya, ketika Pak Arif kembali mengelilingi kota untuk berjualan, ada sesuatu yang berbeda dalam atmosfer hidupnya. Pagi itu, ia merasa sedikit cemas namun juga ada perasaan yang sulit dijelaskan, seakan ada harapan baru. Ia merasa bahwa jualannya mungkin akan kembali ramai, dan mungkin saja ada keajaiban yang terjadi. Namun, ia tidak bisa menepis perasaan gelisah yang terus mengganggu pikirannya. Ketika ia melewati beberapa pelanggan yang biasa membeli bakso darinya, mereka menatapnya seperti biasa. Namun kali ini Pak Arif merasa mereka lebih ramah dan lebih banyak yang membeli bakso darinya. Seiring berjalannya waktu, ia merasa jualannya mulai laris lagi, jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Hari itu menjadi hari pertama yang berbeda. Pak Arif merasa ada yang berubah dalam hidupnya. Pembeli datang lebih banyak, dan beberapa pelanggan yang biasanya tidak pernah membeli bakso darinya, kini tampak antri untuk mendapatkan porsi bakso. Suasana pasar yang dulu tampak sepi, kini kembali penuh dengan keramaian. Ada rasa lega yang datang, dan seolah-olah dunia yang gelap kembali terang. Semua yang telah terjadi sebelumnya, kesulitan, rasa khawatir, dan ketidakpastian, seolah terlupakan begitu saja. Ia merasa seperti ada kekuatan yang bekerja di balik layar, memberikan kesempatan kedua untuk kehidupannya. Namun, meskipun penjualannya semakin lancar dan hidupnya tampak membaik, Pak Arif masih merasa ada yang aneh. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa apa yang telah terjadi semalam bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Ada perasaan bahwa segala sesuatu yang kini ia nikmati, ada harganya yang harus dibayar. Ia merasa takut, namun juga tergoda oleh kenyataan bahwa ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Bisnisnya kembali berkembang pesat, dan ada banyak pelanggan yang bahkan datang lebih jauh dari berbagai tempat hanya untuk menikmati bakso buatan Pak Arif. Namun, dalam kesibukan itu, ia tidak bisa menghindari rasa cemas yang menghantui. Perasaan itu semakin kuat, dan Pak Arif mulai bertanya-tanya dalam hati apakah semua yang terjadi ini benar-benar berkat pesugihan atau ada faktor lain yang mempengaruhi kehidupannya. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang tidak sebanding dengan apa yang telah ia lakukan. Meskipun dagangannya kembali ramai dan ia mendapatkan lebih banyak uang dari sebelumnya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari yang sebelumnya sunyi dan penuh kecemasan kini berubah menjadi serangkaian momen penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Pak Arif merasakan kesuksesan yang ia impikan selama bertahun-tahun. Setiap malam, ketika ia kembali ke rumah, ia membawa pulang uang yang jauh lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia merasa seperti mendapatkan berkat yang begitu besar, seolah-olah hidupnya telah berubah secara drastis.
Bu Yanti dan Kania, yang selama ini merasakan ketegangan di rumah, kini mulai melihat perubahan positif pada Pak Arif. Ia kembali ceria, lebih semangat, dan tampak lebih percaya diri. Bahkan Bu Yanti mulai merasa lega, meskipun ada rasa khawatir yang tak terucapkan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya membuat perubahan besar dalam hidup mereka, tetapi ia merasa bahwa suaminya kini berada dalam kondisi yang lebih baik. Namun, meskipun penjualannya semakin ramai, Pak Arif tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan cemas yang masih menghantuinya. Ada sesuatu yang terasa tidak lengkap, meskipun ia mendapat apa yang diinginkannya. Ia merasa seperti ada harga yang harus dibayar, meski tidak langsung terlihat. Keberhasilan yang diraihnya dengan cepat dan mudah membuatnya merasa ragu apakah ia benar-benar pantas menikmati kebahagiaan ini. Seringkali, ketika ia sedang duduk sendirian di rumah, perasaan bersalah dan ketakutan muncul kembali dalam dirinya. Ia teringat pada anak kecil yang telah menjadi tumbal dalam ritual pesugihan itu. Bagaimana bisa ia tidur dengan tenang ketika ia tahu bahwa nyawa seorang anak telah diambil sebagai gantinya? Pak Arif mencoba untuk menenangkan pikirannya, berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang telah dilakukannya adalah untuk kebaikan keluarga. Namun, setiap kali ia memandang wajah Bu Yanti dan Kania, ia merasa seperti ada beban yang berat di pundaknya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan kini dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Terkadang, Pak Arif merasa bahwa kebahagiaan yang ia nikmati sekarang hanyalah ilusi, sebuah kedamaian semu yang datang dengan harga yang tidak terbayangkan. Pak Arif kini bisa membeli barang-barang yang sebelumnya tidak terjangkau. Ia mengganti gerobaknya dengan yang lebih besar dan lebih modern, dan membuka cabang kecil di beberapa titik kota. Bisnis bakso miliknya berkembang pesat. Banyak orang yang mulai mengenalnya sebagai tukang bakso yang berhasil, seseorang yang pernah merasakan kesulitan namun berhasil bangkit dengan cara yang tidak biasa. Pak Arif mulai merasa bahwa ia telah mendapatkan apa yang pantas ia terima. Semua kerja kerasnya kini membuahkan hasil yang luar biasa. Ia merasa dirinya lebih dihargai, lebih dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Ia semakin terpaut dengan segala hal yang datang bersamaan dengan keberhasilannya. Uang, status, dan pengakuan. Namun, meskipun segala sesuatu tampak sempurna di luar, Pak Arif mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ia mulai merasakan sakit-sakit ringan yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang, ia merasa pusing, tubuhnya terasa lemah, dan seringkali ia merasa mual tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya, ia tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap bahwa semua itu hanya kelelahan akibat kesibukannya yang semakin meningkat. Tetapi, seiring berjalannya waktu, gejala-gejala itu semakin parah. Pak Arif merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menggerogoti dirinya. Pada suatu malam, setelah selesai berjualan, Pak Arif merasa tubuhnya sangat lelah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya terasa sakit. Ketika ia menatap cermin, ia merasa ada yang aneh dengan penampilannya. Matanya tampak lebih cekung, dan kulitnya terasa lebih kering. Ia merasa semakin tua, padahal usianya belum begitu tua. Perasaan itu semakin kuat ketika ia mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, seolah-olah ada energi yang mulai menguasai dirinya. Ia merasa bahwa keberhasilan yang ia raih dengan cara pesugihan mulai membawa dampak negatif pada dirinya. Pak Arif mulai berpikir tentang apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan banyak perasaan dan pertanda yang datang. Meskipun ia merasa senang dengan kebangkitan bisnisnya, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai menggerogoti tubuh dan jiwanya. Ia mulai merasakan bahwa ada harga yang harus dibayar atas semua yang telah ia peroleh.
Keberhasilan yang ia nikmati bukanlah tanpa konsekuensi. Di balik tumpukan uang dan kesuksesan bisnis, ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikutinya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Sebuah lingkaran yang dimulai dengan keputusasaannya dan berakhir dengan rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Keberhasilan yang didapatkan Pak Arif dari pesugihan yang dilakukannya tidak berlangsung tanpa harga yang sangat tinggi. Dalam beberapa minggu setelah ritual itu, semua hal yang tampaknya berubah menjadi lebih baik. Dagangannya yang semakin laris, banyaknya pelanggan yang datang, serta kenyamanan hidup yang lebih mudah, tiba-tiba dirusak oleh gejala aneh yang mulai muncul pada anaknya, Kania. Gejala tersebut bermula dengan keluhan sakit yang ringan, namun perlahan-lahan semakin parah, hingga akhirnya mengarah pada kematian yang tragis. Semua yang terjadi seakan menjadi pengingat pahit dari keputusan yang diambil oleh Pak Arif beberapa waktu lalu. Kania, yang sebelumnya tampak ceria dan aktif, mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Awalnya, ia hanya mengeluhkan tubuh yang terasa pegal dan sedikit demam. Pak Arif dan Bu Yanti menganggapnya sebagai sakit biasa yang mungkin disebabkan oleh kelelahan atau perubahan cuaca. Namun, gejala itu semakin buruk. Perut Kania mulai membesar, kulitnya menjadi pucat dan menghitam, serta rambutnya mulai rontok dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika Bu Yanti melihat keadaan Kania yang semakin memburuk, ia merasa sangat khawatir dan membawa Kania ke beberapa dokter di kota. Namun, meskipun sudah berusaha diobati, tidak ada yang bisa membantu. Para dokter hanya bisa memberikan diagnosis yang membingungkan dan tidak ada pengobatan yang efektif. Pak Arif yang awalnya berusaha untuk tetap tenang mulai merasa cemas. Meskipun ia mencoba meyakinkan Bu Yanti bahwa semuanya akan baik-baik saja, di dalam hatinya, ia merasakan perasaan bersalah yang semakin mendalam. Ia mulai bertanya-tanya apakah penyakit yang diderita oleh Kania ada hubungannya dengan keputusan yang telah ia buat untuk melakukan pesugihan. Setiap kali ia memandang wajah putri kecilnya yang sedang menderita, ia merasa semakin menyesal. Ia merasa bahwa keberhasilan yang ia raih dengan cara yang salah kini harus dibayar dengan nyawa orang yang paling ia cintai, Kania. Pada suatu malam, ketika Pak Arif pulang setelah berjualan bakso, ia melihat Kania terbaring lemah di tempat tidur. Rambutnya hampir seluruhnya rontok, tubuhnya semakin kurus, dan perutnya semakin membesar. Bu Yanti duduk di sampingnya, memegang tangan Kania dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Melihat keadaan anaknya yang semakin parah, Pak Arif merasa seperti dunia runtuh di hadapannya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan, setiap keputusan yang ia ambil, telah mengarah pada satu titik yang membawa penderitaan bagi orang yang ia sayangi. Bu Yanti yang menyadari bahwa waktu semakin mendekat, akhirnya bertanya kepada Pak Arif, apakah ini semua karena pesugihan itu? Apakah ini akibat dari apa yang telah kamu lakukan? Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Pak Arif. Ia menatap istrinya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat bersalah, namun ia tidak bisa mengungkapkan semua yang telah ia lakukan. Sementara itu, Kania hanya bisa berbaring lemah, tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Meskipun ia hanya anak kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia, ia merasakan ada sesuatu yang aneh dan mengganggu pada dirinya. Hari-hari berikutnya, keadaan Kania semakin memburuk. Perutnya yang terus membesar membuatnya semakin kesulitan untuk bergerak, dan kulitnya semakin menghitam. Pak Arif tidak bisa lagi menyangkal kenyataan yang ada di depannya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Kania adalah akibat dari tindakan pesugihan yang ia pilih. Ia merasa bahwa apa yang ia anggap sebagai jalan keluar dari kesulitan justru kini membawa kehancuran pada keluarganya. Ia mulai merasakan penyesalan yang begitu dalam, namun sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Pada suatu malam yang gelap,
Ketika Pak Arif duduk termenung di depan rumah, merenung tentang apa yang telah ia lakukan, ia mendengar suara tangisan Bu Yanti dari dalam rumah. Ia bergegas masuk dan menemukan istrinya sedang merangkul Kania yang kini sudah tidak bernyawa. Kania telah meninggal dunia dengan tubuh yang semakin membusuk, meninggalkan kedua orang tuanya dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Pak Arif merasa seluruh dunia seperti hancur dalam sekejap. Semua yang ia perjuangkan untuk mendapatkan uang, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, kini terbalik menjadi penderitaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa bahwa semua keberhasilan yang ia raih tak lebih dari ilusi yang harus dibayar dengan harga yang tidak ternilai. Bu Yanti, yang sangat terpukul, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa sangat dikhianati oleh suaminya, karena tanpa ia ketahui, semua kekayaan yang mereka peroleh berasal dari keputusan yang mengorbankan anak mereka sendiri. Rasa marah dan kecewa menguasai dirinya. Ia merasa bahwa hidup mereka kini hancur lebur, dan semua yang mereka miliki tidak berarti apa-apa lagi. Bu Yanti akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Pak Arif dengan rasa bersalah yang semakin besar. Suatu malam, Pak Arif terjaga dari tiduran yang gelisah. Ia duduk di sudut kasur, menatap kosong keluar jendela, meskipun hanya ada kegelapan malam yang menghiasi pandangannya. Semua yang terjadi dalam hidupnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari keputusan untuk berjualan bakso, hingga pilihan fatal untuk mengikuti ritual pesugihan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, pada akhirnya, semua itu justru menghancurkannya. Ia menyadari bahwa ia telah memilih jalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jalan yang menghancurkan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga orang yang ia cintai. Pak Arif merasa bahwa dirinya telah terperangkap dalam penyesalan yang mendalam. Ia sering berbicara dengan dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan jika waktu dapat diputar kembali. Namun, segala sesuatunya sudah terlambat. Ia tak bisa mengubah masa lalu. Semua yang telah ia lakukan dan pilih kini membawa akibat yang tak bisa ia hindari. Kehilangan anaknya, Bu Yanti yang akhirnya meninggal setelah bertahun-tahun hidup dalam kesedihan, serta penderitaan batin yang ia rasakan setiap hari, membuat hidupnya terasa kosong dan hampa. Pak Arif mulai merasa bahwa ia telah kehilangan dirinya. Sebagian besar waktu ia habiskan dengan termenung, merenung dalam kesendirian yang sunyi. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat, dan ia tak bisa lagi menjalani hidup dengan cara yang sama seperti dulu. Pak Arif sering melamun, berbicara sendiri, dan kadang-kadang berteriak tanpa alasan yang jelas. Pak Arif tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia merasa dunia di sekitarnya semakin jauh, dan dirinya semakin terisolasi. Ia merasa seperti terperangkap dalam ilusi dan penyesalan yang tak pernah berujung. Sesekali, ia teringat tentang Kania, anak kecil yang menjadi korban dari keputusan yang ia ambil. Wajah Kania yang dulu ceria dan penuh kehidupan kini, hanya tinggal kenangan yang menyesakan. Dalam pikirannya, ia seringkali mendengar suara anaknya, meminta maaf padanya, bahkan bertanya mengapa ia harus mengorbankannya. Pak Arif tahu bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ia tidak punya jawaban untuk penyesalan yang begitu dalam. Pak Arif akhirnya mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi manusia biasa. Ia merasakan seolah dirinya hanyalah bayangan dari masa lalunya yang penuh dosa. Gangguan jiwa yang semakin parah membuatnya semakin terisolasi, dan hidupnya yang dahulu penuh dengan harapan kini hanya dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Ia seringkali merasa ada suara-suara yang membisiki dirinya, memperburuk keadaan mentalnya. Ia semakin merasa terjebak dalam dunia yang tidak nyata, dan tidak bisa lagi menemukan kedamaian yang dulu pernah ia rasakan.
Selama berbulan-bulan, keadaan Pak Arif semakin memburuk. Akhirnya, Pak Arif didiagnosis dengan gangguan jiwa berat akibat trauma psikologis yang ia alami. Semua tekanan batin yang ia rasakan selama ini telah menghancurkan dirinya, dan ia tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan hayalan. Ia terus berbicara sendiri, berteriak tanpa arah, dan melamun dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Meskipun ia telah menerima hukuman dari perbuatannya, ia merasa bahwa hukuman itu belum cukup untuk membayar kesalahannya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya, dan hidupnya kini hanya menjadi bayangan dari penyesalan yang tidak pernah bisa ia lupakan. Pak Arif akhirnya meninggal dunia, dalam keadaan yang sangat tragis. Ia meninggal dalam kesepian, dengan pikiran yang kacau dan penuh penyesalan. Meskipun ia akhirnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Ia meninggal tanpa bisa merasakan penebusan dari segala dosa yang telah ia lakukan. Sebuah hidup yang dulu penuh dengan harapan dan perjuangan kini berakhir dalam kehancuran yang menyakitkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.